Terima kasih Insan dan pemirsa, saatnya kami undang Anda berpartisipasi melalui sambungan telepon. Sudah ada yang tersambung, ada Bu Indra di Purbalingga, Jawa Tengah. Bu Indra, selamat pagi. Silakan Bu, pertanyaan untuk Mas Ivan. Ya, selamat pagi Pak. Ya, silakan Bu. Ya, jadi gini ya, ini pengalaman saya saja gitu ya. Tahun 18 kan pernah membeli itu antam-antam gitulah. Tapi kan nggak tahu kalau mau naik seperti sekarang gitu ya. Waktu itu kan beli sekitar harga 600 atau berapa itu. Terus saya belikan tanah, tapi ini antamnya masih sebagian ada gitu kan. Nah, kalau saya kan buta masalah saham atau gitu ya. Nah, ini kalau misal untuk investasi untuk pendidikan gitu, sisanya ini supaya kan sekarang kalau misal dijual gitu kan sayang. Pengalaman saya waktu itu kan menjual, ternyata sekarang 2 kali lipat. Waktu itu saya jual 800, sekarang 1, berapa gitu kan. Oke. Ya. Jadi jadi ini sisanya ini misal ya nggak banyak lah, kita kan orang kecil gitu, cuman untuk investasi pendidikan gitu baiknya itu untuk dialihkan kemana gitu. Kalau pegang antam terus gitu kan nggak berkembang, nggak. Jadi maksudnya prioritasnya kemana gitu ya Bu ya? Untuk menjamin anak-anak sampai mau kuliah gitu kan kita nggak tahu gitu. Baik. Jadi gimana caranya gitu. Terima kasih. Baik. Bu Indra, terima kasih dari Purbalingga. Nah ini menarik ya, karena mungkin ini soal prioritas. Mas, saya nggak tahu, mungkin bisa menyimpulkan, Valen? Jadi pokoknya intinya mungkin Bu Indra agak galau ya. Ini sebenarnya mau dijual untuk kepentingan pendidikan atau mau diapakan gitu. Karena dulu belajar dari pengalamannya. Pernah membeli emas ternyata bisa ditukarkan dengan tanah. Nah, apakah itu yang disebut emosi berpengaruh sehingga bingung prioritasnya yang lebih penting yang mana dulu nih, Mas Ivan? Ya, kalau saya pikir ya, kalau kita bicara prioritas, kita juga terkait dengan waktu. Tadi Bu Indra sempat menyebutkan tentang pendidikan anak. Untuk pendidikan anak. Nah, pendidikan anak ini dibutuhkan dananya kapan? Jadi kita kan bisa kalkulasi dari situ. Nah, kemudian kita juga tidak bisa lepas dari kondisi global, kondisi sosial politik di dunia ini, karena itu yang akan berdampak ke investasi mana yang sebaiknya kita pilih saat ini. Jadi itu istilahnya literasi finansialnya perlu ditingkatkan. Harus melek informasi juga ya? Harus baca, harus update dengan informasi. Jadi bukan sekadar dengar kiri kanan, tapi juga benar-benar kalaupun ini bukan area kita ya, bukan bidang kita tanya ke orang yang memang paham. Jangan ke tetangga yang belum tentu paham gitu ya. Nah itu jawaban untuk Ibu Indra. Jadi harus paham dulu, nanti baru kembali lagi keputusan prioritasnya butuh yang mana. Ada lagi pemirsa, ada Fitri dari Batam. Mbak Fitri, selamat pagi. Silahkan Mbak Fitri. Pagi Mas Ivan. Selamat pagi. Aku mau nanya, ya misalkan gini, kita itu kan sudah di sosmed itu banyak banget tuh visual yang untuk mengajak kita untuk investasi macam-macam. Nah, saya mau nanya gimana caranya kita meredam emosi kita dan keinginan kita untuk tidak gampang banget nih ikut terjerumus ke investasi seperti itu. Dan kalaupun seandainya kita sudah ikut dan ternyata investasinya kita gagal, langkah pertama apa sih yang harus kita ambil untuk meredam depresinya kita, stresnya kita? Dan apakah kita harus menyalahkan orang yang mengajak kita investasi kayak, gara-gara kamu nih aku jadi begini, jadi rugi, jadi gini-gini gitu loh Mas, seperti itu. Oke, Mbak Fitri, terima kasih ya pertanyaannya akan langsung dijawab oleh Mas Ivan. Silakan Mas Ivan. Jadi supaya tidak terjerumus. ini bukan sedikit orang, bukan hanya Mbak Fitri, gitu, tapi banyak sekali yang mengalami ini. Jadi memang untuk investasi kita harus pilah dulu dana yang kita butuhkan untuk keseharian kita. Ketika itu sudah secure, sudah aman, lalu ada kelebihan dana, lalu kita akan memutuskan ini mau ditabung, dideposito atau diinvestasikan. Nah, kita hanya gunakan yang kelebihan dana. Sementara yang sudah ada posnya untuk keseharian kita itu tidak diganggu gugat, nggak boleh. Gitu, nah takutnya kalau nggak ada posnya tapi tergiur itu loh Mas. Nah, artinya bagaimana supaya biasakan bikin posnya.
Oke. Jadi misalnya kita punya pemasukan sekian persen itu kita amankan dulu. Ini untuk ditabung. Oke. Baru kita gunakan untuk keseharian. Baik. Nah, yang ditabung ini baru kita alokasikan. Kita mau investasikan kemana? Oke. Lalu kalau sudah ternyata tadi pertanyaan kedua adalah menghindari supaya tidak Iya. depresi. Jangan sampai menyalahkan nih gara-gara kamu Iya. yang investasi. Padahal kan investasi itu penting dilakukan. Betul. Jadi ketika kita punya cadangan dana yang akan kita alokasikan untuk investasi, ya, tentunya namanya investasi itu ada kemungkinan rugi. Oke. Itu yang perlu disadari. Oke. Masalahnya ketika kita buka media sosial, cerita ruginya itu nggak pernah muncul dong. Ya, Yang untung muncul doang. cerita untung. Profit. Wah, ini menguntungkan nih, ayo ikut. Tapi cerita yang kurang sukses nggak muncul. Padahal itu terjadi. Nah, Oke. jadi ketika kita berhadapan dengan media sosial, itu juga perlu berhati-hati. Oke. Jadi kita saring. Gitu. Oke. Nah, supaya nggak terburu-buru, tergesa-gesa untuk ikut, ketika kita melihat misalnya satu konten di media sosial, ajakan untuk berinvestasi, oke, tunda dulu, Analisa jangan dulu. langsung, jangan Analisa langsung berapa lama durasinya? 1 sampai 3 hari nggak apa-apa. Lama ya. Kalau memang dorongannya tinggi, padahal sudah ditunda, gitu. Iya. Ya itu artinya kita memang sangat-sangat ingin. Tapi kalau dorongannya itu kemudian menurun, kita nggak terlalu pingin. Harus sebenarnya. dipertanyakan ya. 3 hari tahan. Bisa. Dan Baiklah. selama 3 hari itu kita pelajari dulu. Oke. Tanya-tanya, pelajari Tanya-tanya, gitu ya. Misalnya ada ajakan untuk berinvestasi ke satu media, Instrumen. ya, satu instrumen. Nah, kita pelajari dulu instrumen ini. Betul. Kita lihat dulu. Ya sekarang mencari informasi nggak kalau Nah, susah, ya. susah ya. Jadi Mas intinya Ivan, jangan cari ini ya terbawa emosi Jangan terbawa untuk emosi. berinvestasi, tapi jangan lupa investasi untuk Itu juga kepentingan ekonomi penting. kita ya. Mas Ivan, terima kasih. Ada satu lagi Apa tadi yang itu? belum terjawab dari Mbak Fitri. Yang soal kalau depresi gimana? Iya, boleh singkat saja Mas, kebetulan waktu kita Gampang. sudah habis. Bukan gampang sih, gampang tapi susah. Ikhlas. Ikhlas. Karena memang itu kita siap rugi ketika berinvestasi. Pada saat memutuskan itu Iya. harus sudah siap rugi. Ya? Kita buka dua kemungkinan itu. Dengan cara itu kita tidak akan terjerumus menjadi pelaku depresi. Baik, Nggak nyala-nyalain terima kasih orang. ya. Terima kasih banyak karena hari ini Sama-sama. sudah bergabung di Selamat Pagi Indonesia Semoga memberikan menjadi tips. pencerahan nih bagi mereka yang saat ini masih galau. Iya, Apakah dan investasi memang terbawa benar-benar emosi. jangan sampai terbawa emosi. Sekali lagi terima kasih Mas Ivan Sama-sama, atas Ivan. informasi yang bermanfaat bagi seluruh pemirsa Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.